Jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam Ungkap Kasus Tribun Lampung. Jajaran Polres Lampung Selatan mengungkap 2 kasus besar penyeludupan narkoba dalam sebulan terakhir. Polisi mendapatkan barang bukti sebanyak 114 kg narkoba dan menangkap 11 tersangka. Sebanyak 97 kg narkoba jenis sabu berasal dari kasus yang diduga melibatkan jaringan internasional. Sebelum akhirnya digagalkan petugas, narkoba yang berasal dari Pekanbaru tersebut hendak dikirimkan ke sejumlah tempat sebelum berakhir di Banjarmasin. Para pelaku dalam jaringan barang haram tersebut diduga adalah orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Bagaimana upaya polisi untuk menangkap para pelaku jaringan internasional tersebut? Lalu bagaimana kronologi pengungkapan kasus 114 kg narkoba? Saksikan selengkapnya dalam Ungkap Kasus Tribun Lampung. Sebanyak 114 kg narkoba diamankan jajaran Polres Lampung Selatan dalam sebulan terakhir. Barang bukti tersebut berasal dari 2 kasus penyelundupan narkoba yang berhasil dibongkar. 2 kasus tersebut adalah temuan 97 kg narkoba yang berasal dari Pekanbaru dan hendak disebar di sejumlah kota hingga ke Banjarmasin, serta penemuan 17 kg narkoba di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Pakai apa? L300. Uangnya udah terima belum? Belum, baru dijanjiin aja. Barangnya dari mana itu? Yang ini, yang ngirim. Dari mana? Dari sini, Lampung. Dari Lampung sini? Ya. Diambilnya di? Ramenya di Eksita Utara, Bakauni. Kamu ketangkep di? Ditangkap di siang malam, Hotel Haryani. Kamu taruh di mana di L300 itu? Di baknya. Di bak? Di modif? Enggak? Di bak, di buah kelapa. Oh, pakai kelapa. Udah berapa kali bawa gitu? Baru kali ini. Biasanya apa ini? Apa kerjaan kamu apa? Supir, Sopir apa? ekspedisi. Bawa apa aja biasanya? Bawa biasa aja, Pak. Mongsok, kayak gitu. Kamu tinggal di mana? Tasik. Tasik. Malaya. Siapa namanya tadi? Agung. Agung. Ya. Sama siapa kamu bawa? Fahrul. Berdua? Ya. Mana Bahrul? Yang di Natar mana sih? Nggak ada tersangkanya kayaknya Natar ya? Ada nggak sih tersangkanya? Yang di Natar? Belum tahu. Hah? Ini? Wah, luar biasa. Yang di Natar ada. Ini BB-nya ini. Iya. Ini ya? Seorang Babin Kamtibmas mendatangi kontrakan warga di Desa Sri Mulyo, Natar, Lampung Selatan pada Rabu 9 Maret 2022. Sebelumnya, ia mendapatkan laporan
dari seorang wanita bahwa anaknya dibawa sang suami siri bernama Jalaluddin. Bermaksud menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan, anggota Babin Kamtibmas yakni Aibtu Edi Amri yang datang bersama sejumlah warga tersebut malah melihat Jalaluddin melakukan gerak-gerik mencurigakan. Anggota Babin Kamtibmas tersebut lalu berpura-pura ke toilet rumah. Di dalam toilet, ia justru menemukan satu set alat isap sabu. Polisi kemudian menggeledah rumah Jalaluddin. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edwin mengatakan, saat melakukan penggeledahan, polisi menemukan satu buah kardus yang berisi 16 bungkus plastik putih. Barang tersebut diduga narkoba jenis sabu seberat 16 kg. Dalam penggeledahan tersebut, polisi juga menemukan satu buah kardus berisi 13 bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga sabu seberat 1 kg. Sehingga total, polisi mendapatkan barang bukti sabu seberat 17 kg. Bapak Aibtu Murtoyo menelpon saya selaku Babin Kamtibmas Polsek Pemanggilan dan memberitahukan bahwa ada warga yang ingin mendapatkan bantuan permasalahan keluarga. Di situ selanjutnya Pak Murtoyo mau tunjuk kepada Kapolsek dan selanjutnya Bapak Kapolsek memerintahkan saya untuk memediasi kejadian tersebut. Kemudian saya berjanji dengan si perempuan untuk ketemu di lokasi kontrakan suaminya di Dusun Sri Mulyo 2, Desa Pemanggilan. Kemudian setelah sampai di sana saya menghubungi Bapak Kadus, Bapak M. Saleh untuk mendampingi serta tokoh agama, Bapak Sudarto, tokoh pemuda, Pak Irawan, dan tokoh pemuda Mas Sunarto. Kemudian kami mendatangi kontrakan tersebut. Setelah datang, tidak berselang lama kemudian si TSK ini Bapak Jalaluddin, suaminya perempuan, datang dan membawa anaknya. Setelah membawa anaknya, kita coba mediasi di dalam kontrakan. Bahwasanya ada permasalahan antara kedua belah pihak. Setelah kita mediasi, selanjutnya anak dibawa oleh perempuan itu. Saya lihat si Jalaluddin ini sepertinya habis menggunakan narkoba. Setelah kita interogasi, kemudian kita temukan bong di dalam ember pakaian kotor. Setelah kita kembangkan lagi, selanjutnya kita temukan 10 bungkusan sabu di dalam kardus di balik pintu kamar mandi. Kemudian kita interogasi kembali dan dia menunjukkan ada sekitar 6 bungkus dengan ada 13 bungkus kecil, yang totalnya 16 bungkus besar dan 13 bungkus kecil kita temukan di dalam kontrakan itu. Selanjutnya saya melaporkan kepada Bapak Kapolsek dan Bapak Kapolsek menelpon Panel Reskrim dan anggota untuk merapat ke TKP. Demikian, Mas. Ada yang sebelumnya punya firasat atau petunjuk bahwa akan ada kejadian seperti itu? sebelumnya nggak ada firasat, cuman yang pasti pada saat Bapak Murtoyo menelpon itu ya memang sudah kewajiban saya selaku Babin Kamtibmas. Ya sudah, itulah yang selama ini saya jalankan. Ya udah, saya punya niat untuk memediasi permasalahan itu sebetulnya. Artinya mungkin melihat keanehan di TKP barulah. Ya, setelah kita lihat dia sepertinya habis makai, di mana juga Pak Murtoyo juga sebelumnya WA saya, Pak Edi, informasinya suka main narkoba. Nah, itu awalnya insting polisi saya juga jalan, di mana saya ketemu dia habis pakai juga. Karena Kadus Pak M. Saleh itu warga baru ya Pak ya? Maksudnya baru tinggal di situ? Ya, baru menurut Pak Kadus itu baru 4 hari. Pak. Baru 4 hari. 4 hari ngontrak di situ. Sebelumnya informasinya dari mana Pak? Tahu nggak? Kalau untuk KTP dia KTP Raja Basa. KTP Raja Basa. Gimana rasanya Pak ketemu kabar kamu? Ya, luar biasa Pak. Awal aku ngobrol apa aja sama beliau?
Yang pasti saya diajak makan bareng sama Pak Kabarkam di ruangan beliau, dan di situ juga saya diapresiasi sampai dibuatkan kopi sama Pak Kabarkam. Spesial dari tangan beliau ya? Karena beliau bangga dengan anak buahnya bisa berprestasi. Nah, beliau ada janji nggak Pak? Kan nanti Pak ini tenang aja, nanti ikut sekolah apa gitu. Nah, Ada nggak? Pasti beliau cuma bilang kalau memang rezeki nggak akan kemana. Itu beliau tanya pernah daftar belum? Siap belum? Daftar. Siap. Oh, dari suruh, dari kode berarti. Siap. Tahu panggilan dari Pak Kabarkam dari mana? Dari Pak Kapolsek apa gimana? Pak Kapolsek ke Dirmas. Bahwa ada panggilan. Siap. Pak Dirmas menghubungi Pak Kapolsek merintahkan saya menghadap Pak Dirmas. Berapa hari di sana? Kurang lebih 3 hari. 3 hari. Sama itu ngapain aja? Sampai di sana saya memang sudah dilayani, disiapkan kamar hotel khusus punya Kakor Binmas. Kamar khususnya Kakor Binmas dikasihkan ke saya di sana. Terus saya di sana besok paginya saya dikasih penghargaan Tik Papa Brahmagola Pratama oleh Kabarkam. Dengan pada saat itu juga kebetulan memang mau ada Rakernas Binmas se-Indonesia. Jadi perwakilan Binmas se-Indonesia mungkin kemungkinan hadir semua itu. Dan khusus memang saya diberikan penghargaan oleh Kabarkam, cuman saya aja tunggal gitu. Nah, setelah itu saya dijamu oleh beliau di rumahnya. Oh, mirip di sana juga? Enggak nginep Pak, cuman di hotel aja. Ancol itu, Merkur Pak. Sehari-hari kita sebagai Babin Kaptimas ini gimana sih Pak? Kegiatan sehari-hari kita? Ya sehari-hari kita yang pada intinya Pak, di saat memang ada permasalahan, kalau memang ada yang memberi info, ya saya akan respon cepat mungkin, dan saya bekerja dengan ikhlas. Itu Kita respon semua setiap permasalahan yang ada Pak ya? Jalaluddin yang merupakan tersangka dalam kasus penyelundupan narkoba di Natar mengatakan bahwa dirinya hanya dititipkan barang haram tersebut. Adapun orang yang menitipkan adalah kenalannya berinisial T. Jalaluddin mengaku mendapat perintah dari T untuk mengambil 2 kardus berisi narkoba. Kedua kardus diambil dari mobil. T menyuruh Jalaluddin untuk mengambil 2 kardus berisikan narkoba di bus. T hendak menjual barang haram tersebut dengan bantuan Jalaluddin. Bapak Aibtu Murtoyo menelpon saya selaku Babin Kaptimas pemanggilan dan memberitahukan bahwa ada warga yang ingin mendapatkan bantuan permasalahan keluarga. Di situ selanjutnya Pak Murtoyo mau tunjuk kepada Kapolsek, dan selanjutnya Bapak Kapolsek memerintahkan saya untuk memediasi kejadian tersebut. Kemudian saya berjanji dengan si perempuan untuk ketemu di lokasi kontrakan suaminya di Dusun Sri Mulyo 2, Desa Pemanggilan. Kemudian setelah sampai di sana saya menghubungi Bapak Kadus, Bapak M. Saleh untuk mendampingi serta tokoh agama, Bapak Sudarto, tokoh pemuda, Pak Irawan, dan tokoh pemuda Mas Sunarto. Kemudian kami mendatangi kontrakan tersebut. Setelah datang, tidak berselang lama kemudian si TSK ini Bapak Jalaluddin, suaminya perempuan, datang dan membawa anaknya. Setelah membawa anaknya, kita coba mediasi di dalam kontrakan. Bahwasanya ada permasalahan antara kedua belah pihak. Setelah kita mediasi, selanjutnya anak dibawa oleh perempuan itu. Saya lihat si Jalaluddin ini sepertinya habis menggunakan narkoba. Setelah kita interogasi, kemudian kita temukan bong di dalam ember pakaian kotor. Setelah kita kembangkan lagi, selanjutnya kita temukan 10 bungkusan sabu di dalam kardus di balik pintu kamar mandi. Kemudian kita interogasi kembali dan dia menunjukkan ada sekitar 6 bungkus dengan ada 13 bungkus kecil, yang totalnya 16 bungkus besar dan 13 bungkus kecil kita temukan di dalam kontrakan itu. Selanjutnya saya melaporkan kepada Bapak Kapolsek
dan Bapak Kapolsek menelpon Panel Reskrim dan anggota untuk merapat ke TKP. Demikian, Mas. Ada yang Bang, sebelumnya punya firasat atau petunjuk bahwa akan ada kejadian seperti itu? sebelumnya nggak ada firasat, cuman yang pasti pada saat Bapak Murtoyo menelpon itu ya memang sudah kewajiban saya selaku Wabin Kapolmas. Ya sudah, itulah yang selama ini saya jalankan, ya udah saya punya niat untuk memediasi permasalahan itu sebetulnya. Artinya mungkin melihat keanehan di TKP betul. Ya, setelah kita lihat dia sepertinya habis makai, di mana juga Pak Murtoyo juga sebelumnya WA saya, Pak Edi, informasinya suka main narkoba. Nah, itu awalnya insting polisi saya juga jalan, di mana saya ketemu dia habis makai juga jalan. Karena kasus Pak M Saleh itu warga baru ya Pak ya? Maksudnya baru tinggal di situ? Ya, baru menurut Pak Kadus itu baru 4 hari. Pak. Baru 4 hari, Pak. 4 hari ngontrak di situ. Sebelumnya informasinya dari mana Pak? Tahu nggak? Oh, dia Kalau dari untuk KTP dia KTP Raja Basa. KTP Raja Basa. Gimana rasanya Pak ketemu Kabar kamu? Ya, luar biasa, Pak. Awal aku ngobrol apa aja sama beliau? Yang pasti saya diajak makan bareng sama Pak Kabarkam di ruangan beliau, dan di situ juga saya diapresiasi sampai dibuatkan kopi sama Pak Kabarkam. Spesial dari tangan beliau ya? Karena beliau bangga dengan anak buahnya bisa berprestasi. Nah, beliau ada janji nggak Pak? Kan nanti Pak ini tenang aja, nanti ikut sekolah apa gitu. Ada nggak? Pasti beliau cuma bilang kalau memang rezeki nggak akan kemana. Itu beliau tanya pernah daftar belum? Siap belum? Daftar. Siap. Oh, dari suruh, dari kode berarti. Siap. Tahu panggilan dari Pak Kabarkam dari mana? Dari Pak Kapolsek apa gimana? Pak Kapolsek ke Dirmas. Bahwa ada panggilan. Siap, Pak Dirmas menghubungi Pak Kapolsek merintahkan saya menghadap Pak Dirmas. Berapa hari di sana? Kurang lebih 3 hari. 3 hari. Selama itu ngapain aja? Sampai di sana saya memang sudah dilayani, disiapkan kamar hotel khusus punya Kakor Binmas. Kamar khususnya Kakor Binmas dikasihkan ke saya di sana. Terus saya di sana besok paginya saya dikasih penghargaan Tik Papa Brahmagola Pratama oleh Kabarkam. Dengan pada saat itu juga kebetulan memang mau ada Rakernas Binmas se-Indonesia. Jadi perwakilan Binmas se-Indonesia mungkin kemungkinan hadir semua. Dan khusus memang saya diberikan penghargaan oleh Kabarkam, cuman saya aja tunggal gitu. Nah, setelah itu saya dijamu oleh beliau di rumahnya. Oh, mirip di sana juga? Enggak nginep Pak, cuman di hotel Ancol itu, Hardcore Pak. Sehari-hari kita sebagai Babin Kapolmas ini gimana sih Pak? Kegiatan sehari-hari kita? Ya, sehari-hari kita yang pada intinya Pak, di saat memang ada permasalahan, kalau memang ada yang memberi info, ya saya akan respon secepat mungkin, dan saya bekerja dengan ikhlas. Itu Kita respon semua setiap permasalahan yang ada Pak ya? Selain membongkar kasus penyelundupan narkoba di Natar, jajaran Polres Lampung Selatan juga berhasil mengungkap sindikat penyelundupan narkoba jenis sabu dari Pekanbaru. Narkoba tersebut hendak diselundupkan ke sejumlah kota yang berakhir di Banjarmasin. Polisi menyita 97 kg narkoba jenis sabu dari 5 lokasi berbeda, namun masih satu rangkaian jaringan. Kelima lokasi penggerebekan berada di Pelabuhan Bakauheni, Exit Tol Desa Hatta, serta masing-masing satu hotel di Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Terungkapnya upaya penyelundupan barang haram tersebut berawal dari ditangkapnya 2 orang berinisial HA alias KZ dan AF di Pelabuhan Bakauheni. Keduanya kedapatan membawa 3 gram sabu. Keduanya mengaku mereka mendapatkan sabu dengan cara mencungkil paket 35 kg sabu yang mereka bawa dari Pekanbaru. Sebelum ditangkap, kedua tersangka telah menyerahkan paket sabu tersebut ke AG dan FZ di Exit Tol Desa Hatta. Polisi yang memburu AG dan FZ berhasil menangkap keduanya di sebuah hotel di Lampung Selatan.
Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edwin mengungkapkan AG dan FZ bertugas menyeberangkan paket sabu menuju Pelabuhan Merak. Selain paket tersebut, tersangka AG ternyata masih akan mendapatkan paket narkoba lain seberat 42 kg. Polisi menangkap AW dan AR di eksit tol Desa Hatta saat hendak memberikan 2 koper berisi narkoba ke AG. Polisi juga menangkap tersangka DR dan HK di Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda. DR dan HK hendak mengambil mobil yang disiapkan AG. Dari Lampung Selatan, polisi menuju Bandar Lampung. Diketahui DR dan HK hendak menuju sebuah hotel di Bandar Lampung untuk mengambil 20 kg sabu dari AS alias BE. Polisi kemudian menangkap AS. Selain itu, polisi juga menangkap RA di Cilegon, Banten. RA merupakan orang yang akan menerima 4 koper berisi 77 kg narkoba. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edwin mengungkapkan, pelaku utama dalam jaringan 97 kg narkoba yang berhasil dibongkar polisi tinggal di luar negeri. Menurut Edwin, tersangka adalah orang Indonesia yang tinggal di luar negeri dan tidak pernah pulang ke Indonesia. Polisi pun telah berkoordinasi dengan Interpol guna memburu pelaku di luar negeri. Sementara para tersangka yang telah ditangkap akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Bawa pakai apa? L300. Uangnya udah terima belum? Belum, baru dijanjiin aja. Barangnya dari mana itu? Yang ini, yang ngirim. Dari mana? Dari sini, Lampung. Dari Lampung sini? Ya. Diambilnya di? Namanya di Eksita Utara, Bakauni. Kamu ketangkep di? Ditangkap di siang malam, Hotel Haryani. Kamu taruh di mana di L300 itu? Di baknya. Di bak, di modif? Enggak. Di bak, di buah kelapa. Oh, pakai kelapa. Udah berapa kali bawa gitu? Baru kali ini. Biasanya apa ini? Apa kerjaan kamu apa? Supir, Sopir apa? ekspedisi. Bawa apa aja biasanya? Bawa biasa aja, Pak. Mongsok kayak gitu. Kamu tinggal di mana? Tasik. Tasik. Malaya. Siapa namanya tadi? Agung. Agung. Ya. Sama siapa kamu bawa? Bahrul. Berdua. Ya. Mana Bahrul? Yang di latar mana sih? Nggak ada tersangkanya kayaknya Natar ya. Ada nggak sih tersangkanya? Yang di Natar? Belum tahu. Hah? Ini? Wah, luar biasa. Yang di latar ya ada. Ini BB-nya ini. Iya. Ini ya?
Narkoba adalah barang haram yang dapat merusak generasi bangsa. Maka tugas kita bersama untuk menjaga generasi penerus bangsa agar terhindar dari narkoba. Saya Mutiara, sampai jumpa dalam ungkap kasus Tribun Lampung berikutnya.